Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Ghafi Dwi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Peradilan Indonesia dan juga teman-teman kelas HPI 2. Saya Maria Moyosora. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai komisi yudisial. Yang pertama mengenai pengertian komisi yudisial. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum melalui check and balance antara lembaga negara dalam ranah eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif lebih menonjol setelah dibentuknya beberapa lembaga negara baru melalui perubahan UUD 1945 tersebut. Salah satu lembaga baru yang dibentuk melalui amandemen UUD 1945 adalah Komisi Yudisial. Berdasarkan pasal 24B ayat 1, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru, namun keberadaannya mempunyai justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Komisi Yudisial bukan lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi lembaga negara yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. Kemudian ada fungsi Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasan, Komisi Yudisial hanya menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. Adapun fungsi yang lainnya dari Komisi Yudisial yaitu yang pertama, menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman. Dan yang kedua adalah menjadikan tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan akan semakin tinggi baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. Kemudian yang terakhir yaitu menjadikan terjaganya konsistensi keputusan lembaga peradilan karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial. Kemudian yang terakhir ada tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Pada pasal 24 ayat 3 UUD 1945 secara parsial dan tidak langsung telah mengatur kewenangan Komisi Yudisial yang berkaitan dengan proses pengusulan calon hakim agung. Dan pada pasal 24B ayat 1 UUD 1945 mengurai kewenangan Komisi Yudisial menjadi dua hal. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan yang kedua mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sedangkan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan yang terakhir menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Kemudian dari penjelasan di atas, wewenang yang melekat pada Komisi Yudisial sebagai organ adalah
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adapun tugas yang melekat pada pejabat Komisi Yudisial adalah yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim, seperti A. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, dan yang B. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, kemudian yang C. Menetapkan calon Hakim Agung, dan D. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Kedua adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.